Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah Tarjamah satu ya, di program studi Pendidikan Bahasa Arab. Pekan lalu saya sudah memberikan semacam pretest kepada teman-teman untuk melihat sejauh mana pengetahuan dasar teman-teman sekalian terkait dengan bahasa Arab. Ya, ini menjadi penting sebagai bahan pertimbangan saya nantinya ketika akan memilih bacaan yang kita terjemahkan bersama-sama. Hari ini saya akan sedikit memberikan pembahasan terlebih dahulu tentang bacaan singkat yang saya berikan pekan lalu. Nah, saya akan share screen ya di sini, kitab, Matnul Jurumiyah atau Matan Jurumiyah. Oke, yang merupakan karya dari Imam Abi Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Ya, jadi Imam As-Sonhaji di sini yang kemudian menuliskan kitab Matan Jurumiyah ini. Matan Jurumiyah ini sendiri adalah termasuk kitab yang paling populer yang membahas tentang nahwu yang dibahas di pesantren-pesantren. Jadi karena bentuknya syair-syair singkat, sederhana, bacaan-bacaan sederhana, itu kemudian membuatnya mudah dipahami oleh santri-santri pemula yang ingin mempelajari bahasa Arab. Jadi, saya sengaja memilih bacaan ini sebagai pretest karena bacaannya tidak terlalu sulit. Oke, jadi kemarin kita sudah membaca tentang kalam ya, jadi tentang kalam dan juga sedikit tentang i'rab di bagian bawah. Kita akan, bahas sedikit ya, saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian karena kemarin kalian sudah mengirimkan bacaannya ke saya dan saya sudah mengirimkan tanggapan juga melalui WhatsApp ya, tanggapan dari bacaan dan terjemahan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi, al-kalamu, kalam itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah kalam atau kalimat, kalimat sempurna. Ya, apa yang dimaksud dengan al-kalam? Al-kalamu huwa, kalam adalah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi, kalam atau kalimat sempurna itu adalah lafaz al-lafdzul murakkabu, lafaz yang tersusun al-mufidu yang memberikan faedah atau pengetahuan bil wad'i. Bil wad'i di sini biasanya ada yang mengartikannya dengan berbahasa Arab, ada juga yang menjelaskannya dengan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bil wad'i di sini adalah diucapkan dalam keadaan sadar atau dengan sengaja, seperti itu. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Adapun pembagiannya ya, wa aqsamuhu, haknya di sini kembali ke mana? Kembali ke kalam. Jadi wa aqsam, aqsam itu kan pembagian. Kemudian al-ha'u di situ, aqsamuhu itu ya'udu ilal kalam. Jadi kembali ke kalam. Pembagian kalam atau unsur-unsur penyusun kalam itu sendiri salah satu ada 3 macam. Jadi yang membentuk sebuah kalimat sempurna itu ada 3 macam. Ismun, isim, kemudian fi'alun dan fi'il, wa harfun dan juga harfun ja'a li ma'na dan huruf yang memiliki makna. Fal ismu, adapun isim, jadi di sini sudah masuk ke penjelasan satu-satu ya, tadi unsur-unsur kalam, yaitu yang pertama adalah isim. Fal ismu, adapun isim, yu'rafu dapat diketahui bil khafdi, dengan adanya khafat ya, khafat atau yang biasa kita kenal dengan jar, wa tanwini dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi dan masuknya huruf jar. Wahia, yang mana yang disebut dengan huruf jar itu? Satu, min, ila, ya, wa ila, wawunya itu kan berarti dan ya. Min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan juga fi,
wa rubba, rubba, wal ba'u, al ba'u, wal kafu, al kaf huruf kaf ya, wal lamu, lam, wa huruful qasam, dan juga huruf qasam. Jadi selain huruf jar, isim juga itu bisa dimasuki oleh huruf qasam. Yang mana huruf qasam atau huruf sumpah itu yaitu al-wawu, huruf waw, wal ba'u, huruf ba, dan wata'u, huruf ta. Biasa dalam kata wallahi, ya, billahi, tallahi, ya itu yang dimaksudkan dengan huruf sumpah. Yang kedua, wal fi'lu. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang fi'il. Wal fi'lu, dan adapun fi'il, yu'rafu, dapat diketahui. Bagaimana cara mengetahui fi'il? Biqad, dengan adanya huruf qad. Ya, jadi adanya huruf qad. Kemudian wasin, dan juga huruf sin. Wasaufa, dan huruf saufa. Jadi ada seperti kata sayaqulus sufaha'u. Berarti sayaqulu itu berarti yaqulu adalah fi'il karena ada huruf sin di depannya yang berarti akan. Qad qala Allahu ta'ala. Qad di sini adalah tanda dari fi'il, maka qala adalah disebut fi'il. Wa ta'it ta'nitsis sakina, dan ta ta'nis yang sukun. Ta ta'nis yang sukun itu maksudnya adalah misalnya kata ja'a kemudian ditambahkan dengan ta ta'nis yang sukun itulah ja'at ketika domirnya adalah hiya. Oke, sekarang pindah ke yang terakhir, wal harfu, dan adapun huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi yang dimaksud dengan huruf adalah yang tidak memiliki tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il di dalamnya. Maka bisa dikategorikan sebagai huruf. Jadi penjelasan singkatnya adalah tadi kalam itu sebenarnya ingin memberikan pengetahuan awal kepada kita semua tentang unsur-unsur atau pembagian kelas kata di dalam bahasa Arab yang mana itu akan menjadi penyusun kalimat sempurna. Jadi sebenarnya sangat mendasar sekali, hanya perlu kita membedakan antara yang ketiga ini, yaitu mana yang dikategorikan sebagai isim, kemudian mana yang dikategorikan sebagai fi'il, dan mana yang dikategorikan sebagai harfun, harf ya, atau huruf. Sekarang, bacaan yang selanjutnya, ini sepotong ya, saya ambil kemarin di bagian bawah, yaitu babul i'robi, ya bab tentang i'rob. Jadi kita sebut saja dulu bab atau pembahasan tentang i'rob. Apa itu i'rob? Kita akan lihat di bacaannya. Al-i'robu huwa, jadi i'rob adalah taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan ya, taghyir itu perubahan akhir-akhir kalimat. Akhir-akhir kata, perubahan akhir kata. Likhtilafi, jadi taghyiru awakhiril kalimi itu perubahan akhir kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil yang masuk di dalamnya, lafzon au takdiron, baik secara lafaz, baik secara terlihat ya, terlihat jelas di kata tersebut, au takdiron, ataupun dengan takdiron atau dikira-kirakan. Wa aksamuhu, dan pembagian dari i'rab itu adalah arba'atun, ada 4. Yang pertama, raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafat, wa jazmun, dan jazm. Falil asma'i, jadi perubahan ya, yang dimaksud dengan perubahan kata dalam bahasa Arab itu ada 4 macamnya. Yang disebut dengan rofa, kemudian disebut dengan nasab, kemudian disebut dengan jazam, ya itulah yang 4 itu. Falil asma'i, adapun untuk isim, falil asma'i min dzalika, adapun perubahan akhir kata pada isim itu ada rofa. Jadi rofa itu terjadi pada isim. Nasab juga terjadi pada isim. Wal khafdu, dan juga khafat terjadi pada isim.
wala jazma fiha. Tetapi isim tidak mengalami yang disebut dengan jazam. Walil af'ali, dan adapun af'al atau fi'il min zalika ar-raf'u bisa dirofa, wan nasbu bisa dinasab, kemudian jazmu bisa dijazam, wala khafdu fiha. Tetapi fi'il tidak bisa mengalami yang disebut dengan jazam. Ya, jadi nanti kalau kita belajar i'rab itu nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi kalau rofa itu biasanya diidentikan dengan doma, tetapi nanti akan ada tanda-tanda lain selain domah. Jadi tanda-tanda rofa itu bukan hanya domah, tetapi doma merupakan tanda asli. Kemudian nasab itu biasa diidentikan dengan fathah, tapi sesungguhnya bukan cuma fathah yang merupakan tanda nasab. Ada tanda lain, tetapi fathah menjadi tanda asli bagi nasab. Kemudian khafdun atau khafat itu adalah biasa disebut dengan jar, itu dengan baris kasroh identiknya. Meskipun nanti ada tanda-tanda khafat yang lain selain dari kasroh. Kemudian jazam, jazam itu biasa diidentikan dengan sukun, tetapi ada lagi nanti tanda lain dari jazam itu sendiri. Jadi untuk pembahasan bacaannya adalah seperti itu ya, teman-teman. Baiklah, terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan bacaan ini lagi. Ya, teman-teman bisa mendengarkan terlebih dahulu, menyimak terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.